Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama tulis bismillah di kolom komentar, agar semua selalu diberikan keselamatan dimanapun kita berada. Cerita ini mengisahkan seorang ayah bernama Abdullah, yang hidupnya tampak sempurna di luar, namun dia dikenal sangat keras kepala, egois, dan sering mengabaikan anak-anaknya. Meskipun memiliki istri yang sabar dan anak-anak yang penuh kasih, ia lebih memilih mengejar ambisi pribadinya dan mengabaikan tanggung jawab sebagai orang tua. Abdullah adalah pria parubaya berusia 42 tahun yang terlihat seperti sosok ayah ideal di mata banyak orang. Ia selalu terlihat rapi dengan setelan jas formal yang sesuai dengan pekerjaannya di sebuah perusahaan besar sebagai manajer senior. Setiap pagi, ia meninggalkan rumah dengan langkah pasti, menyapa istri tercinta, Siti, dan anak-anaknya, Aisyah yang berusia 12 tahun dan Faris yang berusia 9 tahun, dengan sepatah kata sebelum bergegas menuju mobil mewahnya. Kehidupan mereka tampaknya sempurna, sebuah rumah besar di kawasan elit kota, mobil mewah, dan segala sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Namun, di balik kemewahan itu, Abdullah lebih mengutamakan pekerjaannya daripada keluarganya. Setelah ia pergi bekerja, Siti seringkali merasa kesepian di rumah. Ia adalah seorang ibu rumah tangga yang setia mendampingi suaminya. Meski memiliki banyak teman, ia merasa ada kekosongan yang tidak bisa diisi. Setiap kali anak-anaknya pulang dari sekolah, mereka selalu berusaha berbicara dengan ayah mereka tentang aktivitas di sekolah, atau hanya sekadar ingin bertanya tentang sesuatu. Namun, Abdullah tidak pernah mendengarkan mereka dengan sepenuh hati. Alih-alih menjawab atau memberikan perhatian, ia hanya memberikan jawaban singkat dan langsung pergi kembali ke ruang kerjanya atau telepon bisnis. Siti mencoba berbicara dengannya, mengingatkan bahwa perhatian kepada anak-anak adalah tanggung jawab utama seorang ayah, tetapi Abdullah selalu beralasan dengan pekerjaan yang tak pernah ada habisnya. Anak-anak mereka, Aisyah dan Faris, mulai merasa kehilangan ikatan dengan ayah mereka. Aisyah, yang merupakan seorang gadis cerdas berusia 12 tahun, mencoba mencari perhatian Abdullah dengan berbagai cara. Ia akan membuat gambar-gambar indah tentang keluarga mereka dan meninggalkan gambar-gambar tersebut di meja kerja ayahnya. Faris, meskipun masih kecil, sering mengajak ayahnya bermain bola di halaman belakang, tetapi Abdullah selalu memberikan alasan untuk menunda permainan tersebut. Siti menyaksikan dengan hati yang sedih, melihat bagaimana anak-anaknya berusaha keras mencari perhatian yang tidak kunjung didapatkan. Suatu pagi, setelah meluangkan waktu untuk sarapan bersama keluarganya, Abdullah bergegas pergi ke kantor. Ia terlihat sangat sibuk dan bahkan tidak memperhatikan anak-anak yang mengajaknya berbicara tentang hari-hari mereka. Di mobil, ia mendengarkan laporan bisnis dan merencanakan proyek baru, sementara Aisyah dan Faris memandangi mobilnya yang pergi dengan wajah kosong. Mereka tahu bahwa ayah mereka akan kembali malam hari, tetapi hanya untuk tidur dan kembali sibuk keesokan harinya. Ketidakhadiran Abdullah dalam kehidupan mereka menjadi semakin jelas, dan semakin terasa bahwa rumah itu bukanlah tempat untuk mereka berkumpul bersama sebagai keluarga. Siti, yang selalu berusaha menjadi ibu dan istri yang baik, mulai merasa frustasi. Ia ingin agar Abdullah mengerti bahwa kasih sayang yang tulus dan perhatian adalah hal yang lebih berharga daripada uang dan karir. Siti berdoa agar suatu saat Abdullah bisa menyadari betapa pentingnya peran seorang ayah dalam keluarga, dan betapa anak-anak mereka membutuhkan cinta dan perhatian lebih dari apapun. Abdullah mulai merasakan ada yang aneh dalam hidupnya. Pada suatu malam, setelah pulang dari kantor, ia merasa kelelahan yang tak biasa. Ketika ia melangkah masuk rumah, ia merasa ada keheningan yang mencurigakan. Rumah yang biasanya ramai dengan suara anak-anak bermain, kini sunyi sepi. Ketika ia membuka pintu ruang keluarga, ia melihat lampu yang tiba-tiba mati. Kejadian aneh ini membuatnya merasa tidak nyaman, tetapi ia menganggapnya sebagai kecelakaan biasa. Namun, ada perasaan tak terjelaskan yang menghantuinya. Suasana rumah terasa berbeda, seperti ada yang mengawasi, meskipun tidak ada orang lain selain keluarganya di sana. Keesokan harinya, kejadian aneh terus berlanjut. Abdullah mulai mendengar suara ketukan aneh di dinding rumah setiap malam. Suara itu datang pada jam yang sama,
seperti ada yang mengetuk pintu rumah, meskipun ia tahu tidak ada orang lain di luar. Pada awalnya, ia mencoba mengabaikannya, namun suara itu semakin keras dan mengganggu tidurnya. Suara ketukan itu begitu jelas, dan Abdullah merasa ketakutan untuk membuka pintu dan melihat siapa yang ada di luar. Kejadian ini mulai mengusik ketenangannya, namun ia tetap tidak menghubungkannya dengan sesuatu yang lebih besar. Pikirannya tetap sibuk dengan pekerjaan, meskipun hatinya mulai diliputi rasa gelisah yang semakin bertambah. Siti mulai merasakan ada yang salah dengan rumah mereka. Ketika ia tengah berada di ruang tamu, tiba-tiba lampu padam lagi tanpa alasan yang jelas. Siti memeriksa seluruh rumah dan memastikan bahwa semua peralatan listrik berfungsi baik, namun tak ada yang salah dengan instalasi listrik. Pada malam berikutnya, ia mendengar suara-suara aneh yang terdengar seperti bisikan di sekitar rumah. Awalnya, Siti mengira suara tersebut hanya berasal dari bayangannya sendiri, namun semakin malam, suara itu semakin keras dan jelas. Siti mulai merasa ketakutan, terutama ketika ia melihat Aisyah dan Faris yang sering terbangun dan menangis akibat mimpi buruk yang sama, mimpi tentang sesuatu yang mengerikan yang mereka tidak bisa jelaskan. Suatu malam, Abdullah kembali mendengar suara ketukan aneh itu. Kali ini lebih keras dan lebih jelas. Suara itu seperti berasal dari dalam rumah, tidak lagi di luar. Rasa penasaran dan ketakutannya mulai meningkat. Ketika ia berjalan ke ruang keluarga, tiba-tiba ia merasakan hawa dingin yang menusuk tubuhnya. Ia menyentuh dinding rumah dan merasakan getaran yang tidak biasa. Ketika ia melihat ke arah lantai, ia menyadari bahwa ada bayangan gelap yang bergerak cepat, seolah-olah mengikuti langkahnya. Abdullah mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Suara ketukan itu semakin keras, dan perasaan terancam semakin kuat. Namun, ia tetap tidak mau mengakui bahwa ini adalah sebuah peringatan dari Tuhan. Siti, yang selalu berusaha berpikir rasional, mulai merasa tertekan. Ia teringat pada pesan dalam Al-Quran yang pernah dibacanya, tentang azab yang datang kepada mereka yang tidak menjalankan amanah dengan baik. Dalam hatinya, ia merasa bahwa apa yang terjadi bukanlah kebetulan. Azab yang datang perlahan-lahan ini seolah menjadi peringatan bagi mereka. Siti berdoa dengan penuh harapan agar suaminya bisa membuka matanya dan menyadari bahwa tanggung jawabnya sebagai seorang ayah dan suami jauh lebih besar daripada pekerjaan dan ambisi duniawi. Namun, Abdullah tetap tidak mau menghubungkan kejadian-kejadian aneh ini dengan dosa atau kelalaiannya. Pada suatu pagi yang cerah, Abdullah terbangun dengan rasa yang berbeda. Ia merasa lemas dan pusing, tubuhnya terasa tidak seperti biasanya. Ketika ia bangun dari tempat tidur, ia hampir terjatuh karena tubuhnya yang tiba-tiba sangat lemah. Ketika ia memeriksa cermin, wajahnya tampak pucat dan matanya sedikit membengkak, tanda-tanda kelelahan yang tidak biasa. Abdullah merasa cemas, namun ia tetap mencoba untuk melanjutkan rutinitas harian. Ia segera berpakaian dan berangkat ke kantor, meskipun dalam hatinya ada perasaan takut yang mulai mengganggu. Namun, tubuhnya mulai terasa semakin lemah, dan ia tidak dapat fokus pada pekerjaan. Kepala Abdullah terasa berputar, dan ia mulai merasa ada yang salah. Setelah beberapa jam bekerja, kondisi Abdullah semakin memburuk. Ia merasakan sakit yang tajam di dadanya dan sulit bernapas. Ketika ia mencoba untuk berdiri dari kursinya di kantor, tubuhnya terasa sangat berat, dan ia hampir kehilangan kesadarannya. Rasa sakit yang terus-menerus membuatnya terjatuh dan akhirnya pingsan di ruang kerjanya. Rekan-rekannya segera membawa Abdullah ke rumah sakit terdekat. Di sana, dokter mengatakan bahwa kondisi fisiknya sangat buruk, dan ia perlu dirawat segera. Abdullah merasa cemas, namun jauh di dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa ini adalah peringatan yang datang dari Tuhan atas dosa-dosanya yang ia abaikan selama ini. Di rumah sakit, Abdullah terbangun dalam kebingungannya. Ia merasa sangat lemah dan bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dokter memberitahunya bahwa kondisinya sangat kritis, dan ia harus menjalani beberapa tes untuk mengetahui penyebab pasti dari rasa sakit yang ia alami. Abdullah terdiam sejenak, merasa semakin terisolasi dari dunia. Ia mulai merenung tentang hidupnya yang selama ini hanya fokus pada pekerjaan, uang, dan kekuasaan.
Ketika ia memikirkan anak-anaknya yang selalu mencari perhatian darinya, hatinya dipenuhi penyesalan. Ia merasa telah mengecewakan mereka dan Tuhan. Namun, ia masih belum siap untuk mengakui bahwa ini adalah azab yang datang karena kelalaiannya. Setelah beberapa hari menjalani perawatan, Abdullah mulai merasa ada yang aneh dalam dirinya. Pada malam hari, ia mulai merasa seolah-olah ada yang mengawasi dirinya. Tidur malamnya terganggu oleh mimpi buruk yang menakutkan, yang berulang setiap malam. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya yang terperosok ke dalam kegelapan, dikelilingi oleh bayangan-bayangan mengerikan yang memanggil-manggil namanya. Suatu malam, ia terbangun dengan tubuh berkeringat dingin, merasa seolah-olah mimpi itu bukan hanya mimpi biasa, tetapi sebuah peringatan. Abdullah mulai menyadari bahwa ini bukanlah sekadar masalah fisik, melainkan azab yang datang karena kelalaiannya dalam menjalankan peran sebagai ayah dan suami. Abdullah mulai merasa bahwa dirinya tidak lagi mengontrol hidupnya. Selama ini, ia telah mengabaikan banyak hal yang penting, keluarganya, anak-anaknya, dan hubungan spiritualnya dengan Tuhan. Rasa sakit fisik yang ia alami hanyalah cerminan dari kelalaian batinnya. Di tengah malam yang hening, ia merasa bahwa azab yang diterimanya bukan hanya untuk tubuhnya, tetapi juga untuk jiwanya yang terlupakan. Ketika ia berdoa dengan sungguh-sungguh untuk pertama kalinya dalam banyak tahun, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Abdullah akhirnya menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk memperbaiki dirinya sebelum semuanya terlambat. Setelah beberapa minggu berada di rumah sakit, Abdullah mulai merasa dirinya semakin terisolasi dari dunia. Ia terus dihantui oleh mimpi-mimpi buruk yang semakin menjadi-jadi. Suatu malam, ketika ia terbangun dari tidurnya yang terganggu, ia merasa bahwa ada seseorang yang berbicara kepadanya dalam hati. Suara itu tidak nyata, namun sangat jelas. "Kamu telah lalai, Abdullah," suara itu berbisik. "Kamu telah mengabaikan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawabmu. Sekarang, waktumu hampir habis." Abdullah terdiam, bingung dan ketakutan. Ia mencoba menepis perasaan itu sebagai halusinasi karena kelelahan, tetapi hatinya tahu bahwa itu bukan hanya hayalan semata. Hari demi hari, Abdullah semakin merasa terhimpit oleh perasaan bersalah yang semakin mendalam. Ia mulai menyadari bahwa dalam setiap doa yang ia panjatkan, ia selalu meminta untuk diberi kesembuhan fisik tanpa pernah benar-benar meminta ampun atas dosa-dosanya. Ia sering teringat saat-saat ketika ia tidak peduli dengan keluarga, saat-saat ia membiarkan anak-anaknya merasa terabaikan, dan saat-saat ia mengutamakan pekerjaan dan uang lebih daripada tanggung jawabnya sebagai ayah dan suami. Penyesalan itu semakin menggerogoti hatinya, dan ia merasa bahwa Tuhan sedang menunjukkan padanya bahwa semua itu memiliki konsekuensi. Di tengah malam, saat Abdullah terjaga dari tidurnya karena ketakutan yang tak tertahankan, ia merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya mulai terasa sangat berat dan kaku, seperti ada yang menahan gerakannya. Ia mencoba untuk bangkit dari tempat tidur, namun tubuhnya tampak tidak bisa digerakkan, seolah-olah ada kekuatan yang mengikatnya. Wajahnya mulai pucat pasi, dan jantungnya berdegup kencang, membuatnya merasa terperangkap dalam ketakutan. Dalam keadaan tersebut, ia mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar penyakit atau halusinasi, tetapi sebuah peringatan yang lebih besar. Tiba-tiba, ia teringat akan ayat-ayat Al-Quran tentang azab bagi mereka yang tidak bertobat. Hatinya semakin diliputi rasa takut. Abdullah semakin merasa tertekan oleh perasaan bersalah yang terus menghantuinya. Pada suatu malam, ia memutuskan untuk berdoa dengan sepenuh hati, mengakui segala kesalahannya di hadapan Tuhan. Ia memohon ampun atas semua dosa yang telah ia lakukan, mengabaikan keluarganya, lebih mementingkan pekerjaan daripada tanggung jawab sebagai ayah, dan terlalu sibuk mengejar dunia tanpa memperhatikan kewajibannya sebagai seorang muslim. Dalam doa itu, Abdullah menangis dengan tulus, merasakan betapa besar kehilafannya. Ia tahu bahwa Tuhan adalah Maha Pengampun, namun ia juga menyadari bahwa setiap perbuatan memiliki akibat, dan ia harus menerima konsekuensinya. Beberapa hari setelah doa yang penuh penyesalan itu, Abdullah merasakan perubahan yang perlahan terjadi pada dirinya. Kondisinya sedikit membaik, meskipun tubuhnya masih lemah. Namun, hatinya terasa lebih ringan,
Seperti ada yang terangkat dari beban yang selama ini ia bawa. Pada saat itulah, ia mulai merasakan adanya perubahan dalam dirinya yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Suatu pagi, ia bangun dengan tubuh yang jauh lebih segar dan semangat baru. Ia merasa bahwa Tuhan telah memberikan kesempatan kedua kepadanya. Namun, ia tahu bahwa kesempatan ini harus dimanfaatkan dengan bijak untuk menebus segala dosa dan memperbaiki hubungan dengan keluarganya. Setelah beberapa minggu menjalani perawatan, Abdullah merasa tubuhnya sedikit pulih, namun ia tetap merasa ada yang kurang. Suatu hari, saat ia sedang duduk di balkon rumah sakit, sebuah kejadian yang tak pernah ia bayangkan terjadi. Dari jauh, ia melihat sosok yang tampak seperti seorang pria, dengan wajah gelap dan menakutkan, berdiri di dekat gerbang rumah sakit. Sosok itu hanya diam, seolah mengawasi Abdullah. Hati Abdullah langsung berdebar kencang, dan ia merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Suara yang ia dengar beberapa minggu lalu kembali terngiang di telinganya. Azab itu sudah dekat, Abdullah. Suara itu semakin jelas, seolah berbicara langsung ke hatinya. Abdullah terdiam, perasaan takut mulai merayap kembali. Malam itu, Abdullah tidak bisa tidur. Ketakutan yang ia rasakan semakin nyata. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan gelap itu muncul dalam mimpinya, menyiratkan peringatan tentang azab yang akan menimpa. Ia merasa bahwa Tuhan sedang menunjukkan kepadanya jalan yang benar. Namun ia masih merasa ragu apakah ia benar-benar layak untuk mendapatkan ampunannya. Di tengah kebingungannya, ia memutuskan untuk bertanya kepada seorang ustadz yang kebetulan berada di rumah sakit untuk membesuk seorang pasien. Ustadz itu adalah seseorang yang sudah dikenal Abdullah sejak lama, dan ia merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk bertanya tentang apa yang harus ia lakukan. Ustadz itu mendengarkan keluhan Abdullah dengan penuh perhatian dan memberinya nasihat yang mendalam. Azab yang engkau rasakan bukanlah hukuman, Abdullah, kata ustadz tersebut dengan suara lembut. Itu adalah peringatan dari Allah yang Maha Penyayang. Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk bertobat. Namun hanya mereka yang tulus yang akan mendapat ampunannya. Kamu harus mengakui kesalahanmu dengan hati yang bersih dan berusaha untuk memperbaiki dirimu. Jangan biarkan penyesalanmu menjadi beban, tapi jadikan itu sebagai dorongan untuk kembali ke jalan yang benar. Kata-kata ustadz itu membuat Abdullah terdiam. Ia merasa ada harapan dalam penjelasan itu, namun ia tahu bahwa perjalanannya untuk bertobat belum selesai. Keesokan harinya, Abdullah memutuskan untuk melakukan apa yang ia rasa harus dilakukan. Ia meminta izin dari dokter untuk keluar sementara dari rumah sakit dan pergi ke masjid. Di sana, di hadapan Tuhan, Abdullah merasakan sebuah perubahan besar dalam hatinya. Ia mulai menangis, mengakui segala kesalahan dan dosa-dosanya. Ia memohon ampunan dengan sepenuh hati, berjanji untuk memperbaiki dirinya dan menjalani hidup yang lebih baik, lebih berfokus pada keluarga dan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah dan suami. Ia menyadari bahwa Tuhan telah memberikan kesempatan kedua kepadanya, dan ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Abdullah kembali ke rumah sakit dengan hati yang lebih ringan. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam beberapa hari setelah itu, keadaannya mulai membaik dengan signifikan. Tubuhnya terasa lebih kuat, dan bahkan dokter yang merawatnya terkejut dengan kemajuan yang cepat. Abdullah merasa bahwa doa dan pertobatannya telah diterima oleh Tuhan. Ia tidak tahu apakah ini adalah akhir dari azab yang ia rasakan, tetapi yang jelas, ia tahu bahwa hidupnya telah berubah. Abdullah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi mengabaikan kewajibannya sebagai seorang hamba Allah, seorang ayah, dan seorang suami. Sebuah babak baru dalam hidupnya dimulai, yang penuh dengan harapan dan pertobatan yang tulus.